Ya, aku bisa mengerti kamu. Misi utama LSM kami adalah berikan hak-hak pada wanita dan memecahkan masalah mereka. Ya, ini alasan. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Itulah mengapa aku memanggilmu. Oke, beritahu aku berapa umur gadis itu. Dia berusia 8 tahun. Dan ginjalnya tidak berfungsi. Ya, keluarganya sedang mengalami masa sulit. Ya, aku bisa mengerti kamu. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik. Jadi, bolehkah saya katakan Anda sedang mencobanya? Ya, Anda bisa memberi mereka harapan. Aku juga akan datang dan bertemu keluarga. Ini adalah hal yang sangat baik. Kamu sudah memberi mereka berharap lagi dengan cara ini. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Feles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Beberapa orang menjalani hidup mereka dengan susah payah. Aku berharap aku bisa memberikan kebahagiaan pada semua orang dalam hidup mereka. Tapi hal ini tidak mungkin. Saudari, apakah kamu masih marah padaku? Kamu juga tidak datang ke rumah sakit. Mengapa? Mengapa saya harus berkunjung? Aku tidak mengatakan ini untuk ayah. Aku mengatakannya untuk diriku sendiri. Aku tahu kamu membenci ayah. Apakah kamu juga membenciku? Tidak, Mina. Mengapa aku harus membencimu? Tapi kamu tidak melakukan kebaikan. Suatu masalah akan terpecahkan. Tapi kau memberinya kehidupan lagi. Siapa yang mampu memberi kehidupan pada siapapun? Jumlah nafas yang dimiliki seseorang, dia harus hidup selama itu. Meskipun seseorang ingin menyelamatkan hidupnya, atau dia tidak mau. Dan mengapa aku membawa ayah ke rumah sakit? Aku sudah menjawabmu. Aku tak berdaya karena cinta seorang putri. Aku juga ingin dia tidak berumur panjang lagi. Semua orang ingin dia mati sekarang, tetapi jika Anda begitu simpatik, kalau begitu, tanyakan saja pada ayahmu, di mana dia menyembunyikan putriku? Mengapa dia memainkan permainan yang begitu kejam terhadap seorang ibu? Kamu tidak akan pernah pergi dan menanyakan hal ini. Aku tahu hal ini dengan baik. Aku tidak punya kekuatan untuk kehilanganmu. Karena kamu adalah cinta saudaraku Afa. Minal, aku tidak marah padamu. Saya hanya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa segera setelah kejahatan dapat diselesaikan, itu adalah hal yang baik. Saya setuju dengan ini. Tapi kakak, silakan serahkan keputusan ini pada Tuhan. Kakak jangan marah sama aku. Ketika kamu marah, aku merasa seolah-olah saudaraku Afak marah padaku. Tidak. Aku tidak marah padamu. Aku marah dengan takdirku selama ini. Ia tidak membiarkanku hidup dengan tenang dan mati dengan tenang. Sekarang tolong berdoa bahwa aku menemukan putriku. Setidaknya aku bisa melakukannya. Hiduplah dengan damai setelah itu. Aku selalu berdoa untukmu. Aku akan berdoa kepada Tuhan agar Anda mendapatkan kembali semua kedamaian, bahwa kamu telah kehilangan seluruh kedamaianku. Bagaimana itu mungkin? Tapi tetap saja aku berterima kasih padamu. Mengapa Anda bersyukur? Jika itu dalam kekuasaanku, maka aku akan merebut putrimu dari tangan takdir.
Tapi apa yang harus saya lakukan? Takdir telah merenggut segalanya dariku. Aku juga akan berdoa kepada Tuhan. Semoga Dia mengembalikan semua kebaikanmu kepadamu. Apa yang terjadi, Zuni? Tidak, itu bukan apa-apa. Tidak, itu adalah sesuatu. Mengapa kamu diam saja? Lebih baik jika beberapa keinginan tidak diucapkan. Apa itu? Itu bukan apa-apa. Mengapa Anda khawatir? Aku baru saja mengatakannya. Bahasa Zuni. Aku sangat mengenalmu. Dan aku juga mengerti kesunyianmu. Ah, benarkah? Kalau begitu katakan padaku, apa arti keheningan ini? Zuni, aku sering melihat kesunyianmu ini. Dan aku memahaminya dengan baik. Tapi kita tidak berdaya menghadapi keputusan alam. Tapi Rafai, aku tidak pernah mengeluh padamu. Apa yang dapat kita lakukan? Kita bahkan tidak bisa mengeluh satu sama lain tentang takdir. Terkadang aku sering merasakan kekosongan ini. Ketika saya melihat ibu-ibu yang duduk dengan anak-anak mereka dalam pelukan mereka, aku iri pada mereka saat itu. Bagaimana menurutmu? Aku tidak merindukannya. Aku tidak ingat. Aku merindukannya. Aku sangat merindukannya. Tapi kemudian aku memikirkannya sebagai keputusan takdir dan bersabarlah. Lihatlah nasib kita. Rafai, kami diberi seorang anak perempuan dan kemudian dia dibawa. Tidak. Dia tidak dibawa. Zuni, dia seperti Eman bagi kita. Ya, dia milik Emaan. Tapi dia tidak menghubungi orang yang tepat. Aku sedih tentang hal ini. Anda benar. Eman sekarang berkeliaran di sana-sini. Dia bahkan tidak tahu apakah putrinya masih hidup atau... Mendengarkan, Anda harus pergi dan bertemu Inspektur KBR dan katakan padanya bahwa dia harus mendapatkan kembali bayinya. Tolong lakukan sesuatu. Baiklah, aku akan menemuinya. Oke. Terima kasih.
memahami. Kamu kembali. Minal tidak ikut denganmu. Tidak. Dia tidak datang. Tapi kenapa? Kamu tidak menjelaskan padanya. Aku sudah menjelaskan. Tapi dia tidak setuju. Dia hanya terjebak dalam cinta untuk ayah. Apa yang dapat dia lakukan? Dia tidak berdaya karena dia adalah anaknya. Orang yang dia tangisi. Dia tidak akan mendapatkan balasan apapun. Dia akan mengalir pergi dengan air matanya sendiri. Semoga Tuhan mengasihanimu. Bagaimana kabar putri-putriku? Mereka jauh lebih baik sekarang lalu sebelumnya. Dengan baik. Bibi sedang mengatakan itu. Cuacanya tidak tepat karena itu. Mereka membutuhkan banyak perawatan. Aku khawatir dengan putri-putriku. Dan sekolah Ifrah akan dimulai. Setelah masalah ini terselesaikan, Saya berdoa semuanya segera teratasi. Di mana ibu? dia ada di rumah sakit. Dia juga didefinisikan oleh suaminya. Dia bersama pria yang tidak setia itu. Dia adalah suaminya tapi, dia bukan apa yang diinginkan statusnya. Ibu juga banyak menghadapi kesedihan. Dan dia masih bersama suaminya saat ini. Apa yang dapat dia lakukan? Haruskah dia membuat keputusan di usia tuanya ini? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Satu-satunya hal yang ingin saya katakan tentang hal itu adalah, selama ibu tetap dekat dengan ayah, dia akan tetap tinggal. Sedih karena itu. Karena, ayah tidak akan pernah bisa berikan cinta itu kepada Minal seperti yang layak diterima seorang putri. Dia juga tidak bisa memberikan rasa hormat kepada ibu seperti itu. Seorang istri pantas mendapatkan apa yang diinginkan oleh seorang, karena dia tidak pernah menjadi suami yang penyayang. Baiklah, aku sudah punya permintaan dariku untukmu. Kamu tidak perlu meminta apapun padaku. Anda bisa memesan saya. Saya tidak suka memerintah orang lain. Aku pun tidak percaya pada hal-hal ini. Masalahnya hanya itu. Karakter yang kamu mainkan untuk menjaga rumah ini tetap utuh. Tolong simpan karakter ini selalu bersama Anda. ABR, aku tidak bisa menjalani hidupku tanpamu. Ini adalah apa yang ingin aku katakan padamu. Tolong jangan pernah tinggalkan aku sendirian dalam hidup ini. Bahkan saat kita sedang mengalami masa-masa sulit. Menit. Bisakah kita bicara sebentar? Apalagi yang tersisa untuk dibicarakan? Atau kau ingin mempermalukanku lebih lagi? 1 menit, Minal. Apakah hubungan kita akan berakhir jika kamu pergi? Apa yang kita benci jika Anda menganggapnya sebagai sebuah hubungan? Biarkan aku menjernihkan kesalahpahaman ini. Ini bukan hubungan, ini ilusi. Aku pernah punya ilusi ini sebelumnya. Minimal, hubungan memang ada salah paham. Tapi hubungan tidak bisa diputus seperti ini. Apakah akulah yang memutuskan hubungan itu? Minal, aku tertipu sebenarnya. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Mungkin Salman, kamu tidak tahu arti cinta. Atau kamu tidak tahu tentang penipuan. Aku mengerti. Saya mengerti segalanya tapi, Zoha datang di antara. Zoha datang di antara kita. Inilah yang ingin aku sampaikan kepadamu, Salman. Cinta sejati hanya memiliki cinta di antara keduanya dan tidak ada yang lain. Kebencian tidak datang di antara itu. Dan jika orang yang sedang jatuh cinta merasakan kebencian, maka mereka tidak pernah memiliki apapun di antara mereka. Tempat itu kosong untuk siapapun yang datang. Jadi siapapun bisa mengisinya. Minal, kamu tidak ingat?
Kita telah menghabiskan waktu bersama dalam cinta. Kami tidak melihat kekurangan satu sama lain. Tanyakan hal ini dari hatimu. Apa yang kulihat dalam dirimu? Aku mencoba menemukan cinta untuk diriku sendiri dan kepercayaan pada cinta itu. Ya, aku telah memberikan kepercayaan itu padamu. Hubungan itu, hubungan sakral kita. Dan siapa yang mengancam akan memutuskan hubungan suci itu? Itu tidak terjadi. Salman, saya setuju, saya belum banyak melihat dunia ini. Tapi aku sudah memahaminya. Orang yang mencintai tidak akan pernah berbicara tentang perpisahan. Tapi kamu mengucapkan kata-kata itu. Minal, lidahku memang mengucapkan kata-kata itu tapi hatiku tak pernah menginginkan kita berpisah. Apa yang harus saya lakukan? Aku hanya bisa mendengar kata-kata dari lidahmu. Mungkin kata hati didengar oleh Zoha. Sekarang setelah Anda menyebutkan Zoha, tolong beri aku kesempatan untuk berbicara. Tidak sekarang. Aku akan menemui ayah lain waktu. Tidak, Minal tidak lain kali. Hari ini, penting bagiku untuk bertemu denganmu. Aku ingin berbicara denganmu hari ini. Bisakah kamu datang ke kantor untuk menemuiku? Silakan. Aku akan ke sana. Terima kasih, Minal. Aku akan meneleponmu. Ya, Bibi, Anda bisa memberikan sirup kepada anak-anak sekarang. Mereka akan menjadi lebih baik. Ya, kamu tidak perlu khawatir. Kami sudah berbicara dengan dokter. Dia mengatakan karena cuaca, anak-anak bisa terinfeksi olehnya. Jangan khawatir. Oke, kalau terjadi apa-apa, telepon saja dan beritahu aku. Aku dan Faham masih di sini. Selamat tinggal. Lihat, apa yang aku bawa untuk anak-anak. Apa ini, Faham? Kamu selalu membawakan sesuatu untuk mereka. Mengapa Anda membuang-buang uang seperti ini? Demi kebahagiaan anak-anak tak ada batasnya. Tak ada yang takut dengan harganya. Kamu selalu membawakan sesuatu untuk mereka. Terkadang saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu mencintai anak-anak Anda. Saya pikir semua orang tua melakukan ini. Apa yang Anda pikirkan? Semua orang tua tidak mencintai orang tua mereka. Ibu selalu merawat kita sejak kecil. Saya akan mengatakan bahwa kita berdua punya saudara. Dicintai secara setara olehnya. Ya, tapi dia dulu lebih mencintai Minal daripada kita. Itulah sebabnya karena ibu lebih mencintai anak perempuannya. Saya sudah mendengarnya. Ibu lebih sayang pada anak laki-lakinya. Ayah lebih mencintai anak laki-lakinya. Karena di masa depan mereka akan menjadi pendukungnya. Oke, jadi kalian para putri tidak mendukung. Di sebagian besar masyarakat kita, anak perempuan adalah dianggap sebagai beban. Sama sekali tidak. Saya tidak menganggap mereka sebagai beban. Saya menganggap mereka sebagai pendukung. Di wajah mereka yang polos, aku bisa melihat kehidupan. Itu karena kamu berbeda. Kenapa gitu? Mengapa saya berbeda? Ya, itu berbeda. Itu sangat berbeda. Setiap ayah memiliki karakter yang berbeda, cara berpikir. Tetapi, seorang ibu mencintai semua anaknya secara setara. Ya, kamu sendiri adalah seorang ibu. Inilah mengapa Anda berbicara mendukung para ibu. Seperti ini kamu adalah seorang ayah. Anda juga berbicara mendukung mereka. Apakah kamu akan minum teh? Ya, aku akan melakukannya jika kamu memberiku teh yang lezat. Oke, aku akan membawanya. Permisi dokter,
Ya, apa itu? Saya sudah membayar tagihan ini. Karena pasien Anda tidak dapat berbicara. Oleh karena itu dia menulis sesuatu. Itu tertulis di situ. Anda harus menelepon manajernya. Dan dia akan membayar semua tagihanku. Dan jangan ada seorang pun yang menjadi pelayanku. Kamu mengatakan padaku bahwa dia adalah ayahmu. Hal yang aku katakan padamu adalah, aku adalah putrinya. Saya tidak mengerti. Kamu tidak akan mengerti. Bagaimanapun juga kamu tidak bisa tinggal di sini. Nama dan nomor manajer ditulis. Kamu bisa memanggilnya di sini. Perawat, Anda akan tinggal di sini dan merawatnya. Oke. Halo, Zuni. Halo. Kamu kembali. Apa yang terjadi dengan Margop Ahmad? Apa yang akan terjadi? Dia keras kepala. Dia sedang berjuang lawan hidup dan mati tapi dia tidak membiarkan anak-anaknya mendekatinya. Benar-benar? Jika Anda melihatnya, Margop Ahmad memiliki setiap hubungan. Begitu murni dan tulus. Tapi dia adalah orang yang sangat tidak beruntung. Satu persatu dia membuat mereka pergi darinya. Ya. Anak-anaknya sangat patuh. Putrinya bisa memberikan hidupnya untuknya. Dan istri yang setia. Tapi dia bangga dengan kekayaannya. Tidak pernah membuatnya menghargai mereka. Oh, ya. Kasus Eman. Ini menjadi rumit. Sabir tidak mengatakan apapun. Polisi sudah menggunakan segala cara. Lihatlah keberuntungan Margop Ahmad. Pelayannya pun sangat setia. Dia bukan pelayannya. Dia orang jahat. Mengambil uang dan melakukan kejahatan. Apa yang akan terjadi sekarang? Apa yang akan terjadi? Saya sudah berbicara dengan Inspektur Kabir. Mereka juga menunggu Sabir mengakui kejahatannya. Mari kita lihat. Biarkan aku pergi dan menjadi segar. Ya. Tuan, Inspektur, tolong mengerti. Hati nuraninya telah terbangun. Hatiku berkata, dia pasti akan memberiku seorang putriku. Lihat, dia seorang penjahat, dan aku seorang polisi. Apa yang ada di hatinya? Ada di matanya. Apapun yang aku lihat. Atau pengertian. Kamu tidak mengerti. Tapi apa yang bisa dilihat seorang ibu dalam dirinya? Kamu tidak dapat melihatnya. Kamu menjadi emosional. Dan kamu tidak peduli dengan emosiku. Kamu bersikap acuh tak acuh. Karena aku, seorang polisi. Baiklah kalau begitu, saya menarik kembali semua tuduhan terhadapnya. Anda kemudian bisa meninggalkannya. Meskipun tuduhan itu berasal dari Anda, namun kasus yang menentangnya diajukan oleh Nasir Uddin. Baiklah, jika dia mengambil kembali kasusnya, aku bisa membebaskannya. Baiklah, saya mengerti. Ya, halo. Kamu ada di mana? Temui aku, cepat. Ada tugas penting. Itu bisa jadi dilakukan hanya oleh Anda. Oke.
Ya, Minal, kamu di mana? Saya baru saja keluar dari rumah sakit. Aku menunggumu di sini. Dengan baik. Oke, aku akan datang. Saya akan datang ke kantor Anda. Oh. Bir. Iya kakak. Di mana Faham? Paham ibunya, pergi keluar ke suatu tempat. Dia tidak memberitahuku di mana. Apa yang kamu inginkan? Ya. Masalahnya adalah, ada solusinya. Inspektur Kabir mengatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan Sabir jika aku berkata demikian. Karena Paman Nasir Uddin telah mengajukannya. Dia telah membuat semua tuduhan. Dan kalau dia mengambil kembali kasus ini, Sabir bisa dibebaskan kalau begitu. Tapi, kenapa kamu menginginkan ini, Bir? Sabir telah berjanji padaku, jika aku akan membebaskannya dari penjara, lalu dia akan kembalikan putriku padaku. Jika tidak, dia tidak akan pernah memberitahuku. Tidak apa-apa, kakak. Tapi bagaimana jika dia berbohong agar bisa bebas dari penjara? Apapun yang terjadi, aku melakukan semua ini demi putriku. Silakan bertanya pada Faham untuk berbicara dengan Paman Nasir Uddin. Karena dia tidak mau mendengarkan aku. Tapi apa yang akan dikatakan Faham tentang ini? Bahwa dia harus mengambil kembali kasus tersebut. Ini akan menjadi kebaikannya padaku. Bir, kamu juga melakukan kebaikan ini untukku. Aku sudah sangat gelisah. Oke, kakak akan. Biarkan aku menelepon Faham dan berbicara dengannya. Bel berbunyi tapi dia tidak mengangkatnya. Biarkan aku melakukan ini. Aku akan pergi ke Paman Nasir Uddin. Aku akan mencoba membuatnya setuju. Mungkin dia setuju. Ketika Faham datang, tolong beritahu dia. Oke. Memahami. Sebenarnya aku datang kepadamu. Saya baru saja berbicara dengan Abir. Saudari, mengapa kamu begitu cemas? Baiklah, Inspektur Kabir. Aku sudah berbicara dengannya. Aku sudah membuatnya setuju. Tetapi, dia mengatakan bahwa kasus yang diajukan terhadap Sabir dilakukan oleh Paman Nasir dan hanya dia yang bisa mengambil kembali kasusnya. Ya Tuhan, kakak tidak mungkin. Aku sudah membuatmu mengerti tapi kamu melakukannya. Dimengerti. Dia setuju bahwa dia akan mengembalikan adenku kepadaku. Tapi setelah dia dibebaskan, ayo ikut aku ke rumah Paman Nasir untuk menjelaskan padanya bahwa dia harus mengambil kembali kasus ini. Demi aku. Sebenarnya aku datang untuk membawa ABR. Ponsel saya jatuh dan tidak berfungsi. Sebelum ponselku jatuh, Bibi meneleponku. Dia mengatakan kepadaku bahwa putriku sedang tidak sehat. Ketika aku mendengar hal itu, ponselku terjatuh dari tanganku. Baiklah, kamu bisa pergi ke sana. Saya akan berbicara dengan Paman Nasir melalui telepon. Baiklah. Aku akan pergi ke rumah Paman Nasir. Memahami. Kamu ada di mana? Saya menelponmu. Kenapa kamu tidak mengangkatnya? Suster Eman saja. Ya, aku tahu aku bertemu dengannya di luar. Aku tidak tahu. Aku merasa sesuatu yang salah akan terjadi. Siapa yang dapat menjelaskan hal ini kepada Suster Eman? Dia tidak siap untuk mendengarkan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dalam perjalanan ke sini, aku mendapat telepon dari Bibi. Dia mengatakan padaku bahwa Barira adalah tidak enak badan, dia demam, dan harus ke dokter. Dia demam lagi. Saya tidak mengerti mengapa dia demam berulang kali. Jika kamu memberitahuku, aku akan pergi ke rumah Bibi. Ketika aku sedang berbicara dengannya, ponselku terjatuh. Saya tidak mengerti dan datang ke sini.
Ayo kita ke dokter dan perbaiki teleponnya juga. Tetapi, Suster Eman, Ya, aku tahu semua tentang itu. Katakan padaku apa yang harus kukatakan pada Paman Nasser. Dia harus membebaskan seorang penjahat. Jika dia bertindak sebaliknya, semua orang akan menyalahkanku karena tidak bertanggung jawab. semua ini benar tapi, kita harus menjaga saudari Eman. Kita harus berhati-hati. Ya. Ayo kita pergi ke tempat Bibi. Dia sudah pergi ke Paman Nasser, dia lebih tahu. Kita harus membawa Barira ke dokter. Ayo kita pergi. Menit. Terima kasih banyak sudah datang. Apakah kamu benar-benar bersyukur atau apakah kamu bersikap formal? Aku sungguh-sungguh bersungguh-sungguh. Dan jika kamu percaya padaku maka, terima kasih banyak telah hadir dalam hidupku. Salman selalu percaya dengan sangat mudah dan Anda bisa tidak mudah percaya pada siapapun. Benarkah begitu? Bagaimana kamu tahu banyak tentangku? Orang yang kita cintai. Kami ingin tahu segalanya tentang dia. Tapi apa yang saya hitung Minal itu? Ketika kita tahu terlalu banyak tentang seseorang, lalu pesona mereka berakhir. Hal ini tidak terjadi pada semua orang. Pada beberapa orang, hal ini juga terjadi. Semakin kamu memahami mereka, kamu jadi lebih terpesona oleh mereka. Apakah ada? Adakah orang seperti ini dalam hidupmu? Apakah ada orang? Kecuali aku. Tidak ada. Tidak ada kejadian seperti yang kamu alami terjadi dalam hidupku. Rasa sakit satu orang saja sudah cukup. Minal, aku telah banyak menyakitimu. Beberapa karena Zoha. Dan beberapa karena diriku sendiri. Kamu pasti membenciku sekarang. Aku tidak membencimu. Itu hanya cinta dan kepercayaan. Adalah hal-hal yang tidak saya percayai. Aku juga sudah kehilangan kepercayaanku, Minal. Tapi saat kau membuatku sadar, aku memikirkannya lagi. Aku mencoba memahami kebenaran dan berbohong. Jadi, apa yang Anda pahami? Saya mengerti itu. Cinta bukanlah apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi cinta adalah sesuatu yang bisa dirasakan. Cara kamu mencintaiku. Apa yang Anda pikirkan? Kamu tidak percaya padaku. Salman, aku telah melalui begitu banyak rasa sakit yang, jika aku mendapatkan sesuatu yang baik, aku tidak dapat mempercayainya.